Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di tengah adanya kita melaksanakan puasa Ramadan di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, begitu pula umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersama-sama dapat bertatap muka, dapat hadir walaupun lewat online. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu masih di dalam thaqafah Islamiyah yang sifatnya wasail, yang sifatnya sarana untuk lebih memperdalam terhadap maqasid, terhadap ilmu-ilmu yang seharusnya kita miliki. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah maqasid yang kelima, yaitu usulul fiqh. Kalau fikihnya sendiri itu sudah masuk di dalam ilmu maqasid, dalam maqasid. Kalau usul fikihnya ini dimasukkan ke dalam wasail, sarana. Karena kenapa? Karena untuk mengeluarkan sebuah hukum fikih itu diperlukan yang namanya usul fikih. Dan usul fikih ini tidak dapat dipahami kecuali orang-orang yang betul-betul bergelut di dalamnya. Karena kenapa? Karena tidak semua orang dapat memahami secara langsung apa yang diinginkan oleh nas. Nah, sedangkan usul fikih ini objek pembahasannya adalah nas-nas syara', adalah dalil-dalil syara'. Apakah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an, ataukah berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-sunnah. Itu yang menjadi objek pembahasannya. Yang dibahas adalah Al-Qur'an dan as-sunnah. Kemudian melalui usul fikih ini mengeluarkan produk hukum namanya fikih, hukum fikih. Nah, kalau hukum fikih yang menjadi objek pembahasannya adalah perbuatan manusia. Nah, makanya melewati usul fikih keluar hukum fikih. Makanya dikatakan ini adalah usul fikih. Untuk membangun fikih kita harus tahu yang namanya usul fikih. Karena kenapa? Karena usul fikih ini merupakan kaidah untuk mengeluarkan hukum. Nah, makanya ulama-ulama mengatakan bahwasanya usul fikih itu adalah apa? Usul fikih adalah kaidah-kaidah untuk mengistinbatkan hukum. Di antaranya ulama mengatakan bahwasanya usul fikih itu adalah mengetahui dalil-dalil fikih secara umum, dalil-dalil fikih. Jadi mengetahui dalil fikih. Makanya dua hal ini adalah fikih dan usul fikih itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang awam mengetahui fikih saja itu sudah cukup. Kalau yang di atasnya bisa, kalau ingin mengetahui bagaimana tata caranya mengeluarkan sebuah hukum, melewati usul fikih. Dan usul fikih ini bukan cuma karena ini merupakan kaidah, ini merupakan manhaj dalam melakukan istimbat, dalam melakukan penggalian hukum. Maka ulama bukan cuma satu jalannya, mereka memiliki jalan yang berbeda-beda. Jalan yang berbeda-beda. Nah, makanya tata cara penyusunan usul fikih ini, ulama membagi pada tiga cara. Ada tiga cara atau ada tiga metode dalam menyusun buku usul fikih ini. Yang pertama ada yang namanya metode mutakallimin.
Metode mutakallimin, atau dikenal juga dengan metode Asy-Syafi'iyah. Metode ini yang diambil oleh tiga ulama mazhab, yaitu Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Metode mutakallimin. Dan metode mutakallimin ini asalnya itu berasal dari kebanyakan ulama-ulama Syafi'i. Ulama-ulama Syafi'i. Makanya dikatakan bahwasanya metode ini bukunya itu ada 4 buku rujukan utama. Nah, yang pertama adalah Al-Ahdu lil Qadhi Abdul Jabbar, kemudian disyarah oleh Imam Al-Qadhi Husain dalam bukunya Al-Mu'tamad, kemudian bertambah lagi satu yaitu Al-Burhan karangan Imam Al-Haramain, dan yang terakhir adalah Al-Mustasfa karangan Imam Al-Ghazali. Ini yang menjadi buku rujukan utama terhadap manhaj atau metode mutakallimin atau metode Asy-Syafi'iyah. Nah, kemudian 4 kitab ini diikhtisar oleh 2 ulama besar, yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam bukunya Al-Mahsul, kemudian Imam Al-Amidi dalam bukunya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Bukunya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam diikhtisar lagi oleh Imam Ibnu Hajib dalam 2 bukunya. Yang pertama adalah Al-Mukhtasar Al-Kabir, kemudian diikhtisar dalam Al-Mukhtasar Al-Muntaha. Kalau bukunya Al-Mahsul karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi itu diikhtisar, banyak sekali ikhtisarnya. Di antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi sendiri yang mengikhtisar kitab ini dalam bukunya namanya Al-Muntakhab. Begitu pula Al-Armawi dalam bukunya yang namanya Al-Hasil. Begitu pula Al-Qadhi Al-Baydawi dalam bukunya Minhajul Usul fi Ilmi Al-Usul, dan disyarah nanti oleh Imam Asnawi dalam buku Nihayatus Usul dan lain sebagainya. Itu yang ada di dalam mazhab yang biasa dipakai oleh ulama-ulama Syafi'i. Sedangkan ulama Maliki juga punya metode tersendiri. Maliki meskipun sama tata cara penulisannya, tata cara penyusunan babnya, akan tetapi ada di antara usul fikhi yang tidak sama dengan apa yang ditulis oleh ulama-ulama Syafi'i. Begitu pula ulama-ulama Hambali. Nah, kemudian metode yang kedua adalah metode Tariqatul Fuqaha. Nah, metodenya atau manhaj al-fuqaha yang dikenal juga dengan Tariqatul Hanafiyah. Nah, yang mana dipelopori oleh ulama-ulama Hanafi. Kenapa berbeda? Karena ulama-ulama Hanafi di dalam perjalanan mazhabnya itu banyak sekali meninggalkan masalah-masalah fikih, banyak sekali meninggalkan furu' fikih, sehingga permasalahan-permasalahan fikih yang sudah dibahas oleh para ulama-ulama sebelumnya, ini yang diramu, ini yang diracik, kemudian dijadikan oleh ulama Hanafi ini sebagai usul fikih, sebagai usulnya mereka dalam mengeluarkan hukum. Nah, makanya mereka memiliki buku tersendiri. Seperti apa? Seperti misalnya yang khusus, seperti Usulul Bazdawi, Usulus Sarakhsi, atau Taqwimul Adillah karangannya Imam Ad-Dabbusi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi metode yang menggabungkan antara keduanya. Nah, metode ulama belakangan menggabungkan antara keduanya, menggabungkan antara tariqah mutakallim dan tariqah al-fuqaha. Nah, di antaranya adalah Tajuddin As-Subki dalam kitabnya Jamul Jawami' atau Ibn Humam dalam kitabnya At-Tahrir. Nah, ini banyak sekali buku-buku usul fikih yang bisa kita pelajari, yang mana mereka dalam mengeluarkan hukum, mereka dalam mengeluarkan hukum memiliki metode-metode tersendiri. Nah, makanya kita tidak boleh langsung mengklaim misalnya apabila permasalahan itu adalah permasalahan yang mukhtalaf fihi, yang terjadi perbedaan pendapat di dalamnya, kita tidak boleh langsung mengklaim bahwasanya cuma ini yang benar, yang lain salah, yang lain tidak benar. Tidak boleh. Karena kenapa? Karena selama semuanya
dikaji berdasarkan metode yang telah ditinggalkan oleh para ulama, maka insya Allah itu merupakan sebuah istinbat hukum yang bisa kita terima, bersama dan bisa kita jadikan sebagai sarana untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena tiap-tiap madhab yang mana mereka memiliki cara berpikir tersendiri yang namanya usulul madhab. Di antara usul madhab itu adalah usul fikihnya. Mereka memiliki metode-metode tersendiri. Metode ini tidak boleh kita cuma mengatakan bahwasanya cuma ini yang benar, yang lain salah. Karena kenapa? Karena yang mengatakan semua adalah ulama mujtahid. Nah, makanya dulu kita mungkin sering dengar bahwasanya ada dua ittijah. Ada ittijah madrasah, ada namanya madrasatu ahli ra'yi, dan ada juga madrasatu ahli hadis. Nah, sehingga terjadi perbedaan dalam mengeluarkan hukum. Begitu pula perbedaan dalam usul fikih. Dan usul fikih ini membahas tentang kaidah-kaidah bahasa, yang mana kaidah-kaidah bahasa ini yang diimplementasikan ke dalam nas. Sehingga kaidah-kaidah bahasa ini keluarlah nanti hukum syara'nya. Contohnya perintah. Kalau kita mengatakan perintah, maka bisa saja atau kebanyakan perintah itu adalah wajib. Kalau perintahnya adalah perintah secara pasti, nah, itu adalah pembahasan usul fikih. Kalau perintahnya secara pasti, bagaimana caranya kita mengetahui perintah ini secara pasti? Dipelajari di dalam usul fikih. Karena banyak perintah dalam Al-Quran dan hadis, banyak sekali redaksi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak semua perintah ini langsung kita mengatakan ini wajib, ini sunnah dan sebagainya. Nah, di mana kita pelajari? Di dalam usul fikih. Nah, makanya itu perlunya kita mempelajari hal ini supaya kita bisa tahu. Ketika seorang ulama misalnya mengeluarkan sebuah hukum, kita bisa tahu caranya dia mengeluarkan itu hukum seperti apa. Nah, itu dipelajari dalam mana? Dipelajari dalam usul fikih yang merupakan thaqafah Islamiyah yang sifatnya wasilah, yang sifatnya sarana untuk lebih memahami maqasid tadi. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita atau kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, utamanya terhadap diri pribadi saya sendiri. Dan mari kita bersama-sama menutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.